Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, melontarkan sebuah pernyataan yang sebetulnya cukup menggelikan bagi saya dan mungkin bagi banyak pihak. Abdul Qadir Karding menyatakan bahwa dan menyarankan agar masyarakat Indonesia, saya bacakan ini, Menteri P2MI, ada 1,4 juta loker di luar negeri belum terisi. Saya diminta menjadikan peluang kerja di luar negeri untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, ujarnya. Inilah pernyataan Abdul Qadir Karding. Hanya memang Kadir tidak jelas menyatakan siapa yang menyuruh pemerintah meminta beliau untuk menjadikan lowongan tenaga kerja di luar negeri itu sebagai lowongan kerja untuk orang Indonesia. Luar negerinya pun tidak disebutkan secara spesifik di mana, karena banyak juga negara-negara yang masih tingkat penganggurannya tinggi. Tapi memang kalau bicara tingkat pengangguran, Indonesia adalah juara kedua di ASEAN soal pengangguran, di bawah Filipina. Dan di Asia Tenggara tingkat pengangguran kita juga amazing, luar biasa. Dan di dunia kita masih terhitung sebagai negara yang memproduksi pengangguran, karena tingkat lulusan dan tingkat lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berbanding lurus. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, pemerintah tidak mampu menciptakan masyarakatnya menjadi orang-orang yang mampu untuk membuat lapangan kerja sendiri. Kenapa demikian? Bukan soal kecerdasan. Anak-anak Indonesia ini cerdas, banyak yang cerdas. Tetapi mereka tidak punya akses, terutama ke permodalan. Ini adalah masalah besar untuk orang membuat lapangan kerja sendiri. Karena banyak yang mampu untuk menciptakan lapangan kerja tapi tidak punya modal. Ini persoalan yang besar di kita. Dan mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu kampanye, Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembukaan 19 juta lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja kalau 5 tahun itu artinya kalau dibagi 5 tahun itu berkisar 3 juta lebih per tahun. Sekitar 3, lebih ya, 19 juta. 3,5 juta. Per tahun 3,5 juta lapangan kerja. Itu adalah, kalau benar terjadi, akan menjadi sebuah sejarah spektakuler penciptaan lapangan kerja di sebuah negara. Dan faktanya sampai sekarang sudah mau memasuki bulan ke-8 pemerintahan ini, tidak ada investor yang datang ke Indonesia untuk membuka industri atau manufaktur atau apalah berbisnis di negara ini yang akan menyerap lapangan tenaga kerja. Yang datang hanya soal sumber daya mineral, sumber daya alam kita. Itu jumlah tenaga kerjanya tidak seberapa. Dan paling konyol juga, Gibran ini janjinya hampir sama dengan bapaknya dulu yang bernama Joko Widodo. Pernah menjanjikan 10 juta lapangan kerja, tapi sampai hari ini 10 juta lapangan kerja itu entah di mana berada. Kalau kita bilang pembohong nanti kan tidak diterima. Okelah, kita anggap gagal lah menyelesaikan janjinya. Ya. Nah sekarang Gibran mengulang janji itu. 19 juta lapangan kerja. Sebuah statement yang menurut saya dilontarkan tanpa menggunakan akal sehat. Gibran mungkin tidak tahu yang dibutuhkan investasi seberapa besar untuk bisa mampu menciptakan lapangan kerja 19 juta lapangan kerja tersebut. Gibran tidak tahu itu, karena memang Gibran sebetulnya tidak tahu apa-apa sih. Nasibnya saja bapaknya presiden dan bapaknya membuat dia, mencarikan dia lapangan kerja menjadi wakil presiden sekarang, bahkan dulu menjadi wali kota pun kan karena dicarikan bapaknya. Ya. Dan polemik ini menjadi memalukan bagi kita ketika menteri malah mengusulkan rakyatnya agar ke luar negeri mencari lapangan kerja. Siapa yang akan memfasilitasi anak-anak bangsa ini pergi ke luar negeri mencari lapangan kerja? Apakah Karding pemerintah akan memfasilitasi rakyat ini untuk pergi ke luar negeri mencari kerja? Coba dong disampaikan yang jelas. Kalau toh rakyat ini hanya disuruh pergi saja, itu kan sama saja menyuruh orang, aduh saya mau ngomong kasar tapi nggak enak, janganlah.
Tapi saya pikir statement Karding itu adalah sebuah bentuk betapa pemerintah mengakui kegagalannya, dan ternyata pemerintah hanya menjadikan rakyatnya sebagai objek. Nanti begitu mereka pada keluar negeri, TKI kita kan banyak sekali di luar negeri, bahkan banyak bermasalah. Coba lihat di Kamboja, di Arab, bahkan di Arab sampai sekarang moratorium saya tidak tahu apa sudah dibuka. Kenapa demikian? Karena banyak masalah. Sepertinya Karding lebih bagus memilih biarlah nanti orang-orang Indonesia ini tetap bermasalah di luar negeri, yang penting tidak di sini bermasalah sebagai pengangguran. Ini adalah sebuah bukti nyata pengakuan pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Padahal saya berpikir bahwa kita akan menjadikan Indonesia ini menjadi tempat bekerja orang-orang Indonesia. Saya yakin teman-teman yang menjadi TKW, TKI di luar negeri itu sebetulnya bukan karena dorongan, intinya mungkin karena ada rasa terpaksa, karena mereka harus jauh dari keluarga. Itu intinya. Nah, sekarang Karding menyuruh anak-anak bangsa ini pergi ke luar negeri. Memangnya Indonesia yang menciptakan lapangan kerja di luar negeri itu? Kalau hanya disuruh menjadi buruh di sana, menjadi ART, menjadi apa? Aduh, pemerintah yang nggak usah begitulah. Janganlah. Tapi ya memang di sektor tenaga kerja ini betapa buruk pemerintah ini. Menteri tenaga kerja, wamenakernya, sampai sekarang di perlindungan TKI-nya kayak begini. Memalukan bangsa ini. Aduh, semoga Pak Prabowo segeralah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya ini dan membersihkan orang-orang memang yang tidak punya kapasitas menjadi pejabat mengurusi rakyat. Menjadi pejabat itu bukan hanya sebut duduk enak, harus punya ini untuk mengurusi rakyat ini. Itu yang paling perlu. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.